Puji syukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan sampai saat ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita mulainya dengan ibadah. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat siang hari ini kami ingin memulai ibadah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengumpul kami di tempat ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau bersenantiasa bersama kami dari awal, tengah, hingga akhir, ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati pelayan kami pada saat siang hari ini, ya Tuhan. Hanyalah dalam-Mu, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Puji dan syukur lagi kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas semua kasih sayang dan penyertaan-Mu, di mana sampai saat ini kami bisa melakukan semua aktivitas kami dengan baik. Kami yakin percaya itu juga semua karena kasih sayang dan penyertaan-Mu. Ke saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya menyertai kami, tuntun kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang maksud dari firman-Mu, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai, memberikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan, dan biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu semua berasal daripada-Mu dan juga jadi untuk rahmat dan kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Ya, Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih, siang hari ini kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dari Injil Lukas pasal 6. Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-37. Saya akan bacanya. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ya, sampai sekian jauh bacaan firman Tuhan kita. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini merupakan ungkapan dari Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya, di mana dari firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita semua. Seringkali mungkin kita sering mendengar istilah dasar sok suci, dasar sok hebat, atau dasar sok benar dan sebagainya. Ya, kita sering mendengar perkataan atau kalimat-kalimat seperti itu. Dan kita bisa lihat bahwa dalam kehidupan kita mungkin kita juga sering melakukan itu. Kita sering mengatakan, ya, menuduh orang lain sok suci, sok hebat, sok benar dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa melihat dalam kehidupan kita, dalam diri kita masing-masing, bagaimana dengan kita. Apakah
kita tidak sama seperti orang yang kita katakan seperti itu, atau kita sama juga dengan orang seperti itu. Jadi kalau kita bisa lihat di firman Tuhan yang berikutnya, ya saya akan baca ayat yang ke-41 dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-41, dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Nah, ini kita bisa lihat. Jadi seringkali kita mudah untuk menyatakan orang lain salah, orang lain tidak benar, tetapi kita tidak bisa melihat diri kita sendiri apakah kita benar atau salah. Dan kalau kita lihat di keadaan zaman saat ini yang sudah semakin modern, sudah semakin canggih, ya, mungkin kita akan bilang bahwa saya tidak pernah mengatakan itu, saya tidak pernah melakukan itu. Tapi kita seringkali menulis atau update status di media sosial yang menyindir orang lain, ya, atau kita menyampaikan hal-hal yang sebetulnya belum tentu benar. Tapi karena kita tahu berita ini tentang orang yang tidak kita sukai, dan ini berita yang tidak baik, membuat orang yang tidak kita sukai ini menjadi terpojok atau merasa lebih menjadi bersalah. Tanpa kita cek lagi kebenarannya, tanpa kita lihat lagi ini benar atau tidak beritanya, kita langsung sampaikan di media sosial, kita upload. Atau seringkali, ya, di antara kita kalau ada yang sedang sakit hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, update status, ya. Ini yang harus kita pahami saat ini, Bapak Ibu guru serta anak-anak yang terkasih, karena apa yang kita sampaikan mungkin kita menganggap bahwa kita tidak menyampaikan, kita tidak bilang itu secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Kita menyindir, ya, menyindir. Kalau kita mengungkapkan secara langsung, mungkin yang mendengar, yang mengetahui hanya ada orang-orang yang sekitar kita itu saja. Tapi kita lupa bahwa pada saat kita menggunakan media sosial, pada saat kita mengupdate status di media sosial, itu punya cakupan yang lebih luas lagi, punya jangkauan yang jauh lebih luas. Dan ini yang Tuhan mau ingatkan untuk kita pada saat ini, di zaman yang sudah canggih, di zaman yang sudah modern. Bagaimana Tuhan ingatkan kita, jangan kita menghakimi orang dengan begitu mudahnya, tapi kita tidak bisa lihat introspeksi diri kita sendiri. Tapi Tuhan juga mau ingatkan untuk kita, Bapak Ibu guru serta anak-anak yang terkasih, bagaimana kita juga bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Sebelum kita menilai orang lain, nilai dulu diri kita sendiri. Kita sudah benar, kita sudah baik atau belum? Seringkali kita hanya mudah untuk bisa melihat kesalahan orang lain. Kita hanya bisa mudah melihat kelemahan orang lain, tetapi kita sendiri sulit untuk bisa melihat kelemahan atau kekurangan diri kita sendiri. Dan Tuhan juga mau ingatkan untuk kita pada siang hari ini. Yang kedua adalah apa? Bahwa kita juga harus punya rasa rendah hati, bahwa ada mungkin teman sekerja atau rekan sejawat atau teman sekolah kita yang mengingatkan kita dengan cara yang baik, kita juga harus dengarkan. Tidak bisa kita tidak peduli begitu saja, kita acuhkan itu saja. Ya, tapi bagaimana kita punya kerendahan hati untuk melihat diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri dari teguran, dari nasihat dari orang-orang sekitar kita yang mereka menyampaikan dengan yang baik dan pastinya punya tujuan yang baik. Agar apa? Agar ada perubahan yang terjadi di dalam diri kita.
Ya, jadi saat ini mari kita sama-sama mulai memperbaiki diri kita. Dari firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini, Tuhan mau ingatkan kita, ya, bahwa kita di zaman yang modern ini, di dalam menggunakan media sosial, jangan kita cepat untuk langsung update status dan sebagainya. Yang sebetulnya kita juga tidak menilai apakah yang kita lakukan itu menyindir orang lain atau tidak. Apakah kita yang lakukan itu menyakiti orang lain atau tidak. Apakah yang kita lakukan itu membuat orang lain menjadi terhakimi atau tidak. Ya. Dan yang lebih utama lagi, apakah kita ungkapkan itu benar atau tidak, kita belum tahu. Kita belum tahu semua itu, tapi kita ikut perkembangan zaman supaya selalu dilihat update status. Tapi kita tidak pernah melihat. Yang berikutnya lagi yang mau diingatkan untuk kita sebagai guru, sebagai pendidik, bagaimana kita menghakimi, yang kita mengadili, kita menyatakan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh anak murid kita. Apa tujuan kita? Bahwa apa yang kita lakukan ini punya tujuan yang baik supaya anak murid kita itu tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Ada perubahan yang terjadi. Tapi kita juga harus menyampaikannya dengan cara yang baik. Untuk anak-anak yang terkasih, bagaimana bisa melihat apa yang dilakukan oleh bapak dan ibu guru. Mungkin mereka marah, tapi mari sama-sama kita lihat bahwa apa yang mereka lakukan, marah yang mereka lakukan itu punya tujuan yang baik, supaya kita mengetahui ada kesalahan yang kita lakukan, ada hal yang tidak baik yang kita lakukan. Tapi yakin dan percayalah bahwa apa yang dilakukan oleh bapak dan ibu guru punya tujuan yang baik, bahwa kita bisa melihat bahwa selama ini kita lakukan itu tidak baik, sehingga ada perubahan yang terjadi di waktu yang akan datang. Kita tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kita yang selama ini mungkin malas, dengan teguran dari bapak dan ibu guru akan bisa membuat kita ada perubahan yang terjadi, menjadi semangat, rajin untuk belajar dan tidak malas lagi. Dan mari bapak ibu guru serta anak-anak yang terkasih, apa yang kita lakukan itu semua kita kembalikan ke hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam beberapa kali tentang dan sudah Tuhan, kami sudah menyelesaikan pelayanan ibadah pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami. Tuhan, firman yang dibawakan Pak Niko bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang terkasih, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya aktivitas kita dapat berjalan dengan penyertaan Tuhan. Tetap jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati.